Sering banget kan kita dengar soal ESG, tapi pertanyaannya, ESG ini cuma buat kelihatan baik aja atau beneran ada hubungannya sama harga saham? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas. Kita akan ubah konsep ESG yang kesannya abstrak jadi angka konkret yang ngefek langsung ke valuasi perusahaan. Langsung aja kita mulai. Ini dia pertanyaan utamanya. Waktu kita dengar kata ESG, apa yang langsung kepikiran? Apakah ini soal nilai-nilai moral perusahaan, atau ini soal nilai finansial alias duit? Apa ini cuma soal citra, atau beneran soal laba rugi? Nah, teka-teki inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita mulai dari dasarnya, kenapa sih ESG ini penting? Terus kita bedah, gimana cara kerjanya lewat 3 saluran utama. Nggak cuma teori, kita juga bakal lihat studi kasus di dunia nyata. Dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam satu kerangka kerja praktis. Udah siap? Oke, bagian pertama. Poin kuncinya di sini adalah anggap analisis fundamental itu kayak mesin mobil. Nah, ESG ini bukan mobil baru yang menggantikannya. ESG itu turbochargernya, sesuatu yang bikin mesin yang udah ada jadi jauh lebih bertenaga dan efisien. Anda tahu kan, banyak yang masih mikir kalau ESG itu cuma soal baik buruk, soal moral aja. Padahal ya, buat investor, ESG itu sebenarnya lensa buat mempertajam analisis fundamental. Jadi ini bukan soal values, tapi soal value drivers, pendorong nilai. Oke, pertama-tama, ESG itu memengaruhi kinerja perusahaan secara langsung. Jadi ini bukan lagi omongan di awang-awang ya, tapi beneran nyentuh angka-angka kayak penjualan, biaya, sampai cash flow. Lanjut, yang kedua, ESG itu jadi alat ukur resiko. Gini, faktor ESG yang jelek itu pasti naikin resiko di mata investor. Akibatnya apa? Ya, mereka minta imbal hasil lebih tinggi. Nah, ini yang bikin discount rate atau biaya modal jadi naik. Dan menariknya, meskipun proyeksi arus kasnya sama, kenaikan biaya modal ini aja udah cukup buat nurunin nilai perusahaan. Terakhir, ESG itu menyesuaikan nilai intrinsik perusahaan. Jadi gini, perusahaan yang kelihatan jago ngelola risiko ESG-nya, itu dianggap punya pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Makanya, investor nggak ragu buat ngasih harga premium. Misalnya ya, PE ratio-nya bisa dihargai 18 kali, padahal rata-rata industrinya cuma 15 kali. Jadi intinya simpel banget. Mengintegrasikan ESG itu artinya kita memasukkan resiko dan peluang yang beneran ada ke dalam inti valuasi, bukan cuma jadi pemanis di catatan kaki. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Kita bakal buka kap mesin valuasi. Gimana sih caranya kita mengubah data-data ESG yang kualitatif menjadi angka-angka yang bisa dimasukkan ke dalam model keuangan? Yuk, kita lihat mekanismenya. Nah, ini nih bagian paling serunya. Jadi ESG itu bukan sekedar topping yang ditabur di akhir. Bukan, ESG itu masuk langsung ke dapur atau ruang mesinnya valuasi. Kita ngomongin model valuasi yang paling sering dipakai, namanya discounted cash flow atau DCF. Gampangnya, discounted cash flow itu cara ngitung nilai perusahaan sekarang berdasarkan prediksi duit yang bakal dihasilin di masa depan. Nah, di dalam mesin DCF ini ada 3 tuas utama yang bisa kita setel pakai analisis ESG, proyeksi cash flow, tingkat diskonto, sama tingkat pertumbuhan jangka panjangnya. Kita bahas tuas pertama, arus kas atau cash flow. Ini dampak yang paling gampang dibayangin. Misalnya, ada perusahaan kena pajak karbon baru, tiba-tiba biayanya naik, dan margin keuntungannya langsung kepotong. Angka ini harus kita masukin ke proyeksi cash flow di model kita. Atau sebaliknya, karena reputasi sosialnya bagus, pelanggan jadi makin loyal, dan penjualannya naik. Itu juga langsung mengubah proyeksi pendapatan kita. Semuanya jadi angka yang konkret. Sekarang tuas kedua, tingkat diskonto. Coba bayangin ini kayak suku bunga pinjaman. Kalau kita minjemin duit ke orang yang lebih beresiko, pasti kita minta bunga lebih tinggi kan? Sama kayak investor. Kalau sebuah perusahaan punya resiko ESG yang tinggi, misalnya ada potensi kena tuntutan hukum lingkungan, investor akan melihat masa depannya lebih nggak pasti. Mereka bakal minta imbal hasil yang lebih tinggi untuk mau ambil resiko itu. Nah, imbal hasil yang lebih tinggi ini, atau biaya modal, pada akhirnya akan bikin nilai perusahaan jadi lebih rendah saat hitung hari ini. Cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana semua ini diaplikasikan di dunia nyata. Kita akan bedah sebuah studi kasus gimana seorang analis mencoba menghargai risiko iklim untuk sebuah perusahaan di sektor minyak dan gas. Oke, ini dia tantangannya. Kita lagi menganalisis sebuah perusahaan minyak dan gas. Jelas banget risiko terbesar buat mereka itu adalah kebijakan perubahan iklim. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini berisiko,
tapi seberapa besar kerugian finansialnya nanti? Langkah pertama, analis selalu bikin valuasi dasar atau base case. Anggap aja ini skenario langit cerah, di mana semuanya berjalan normal. Dengan asumsi ini, nilai perusahaan diperkirakan sekitar 43,3 miliar euro. Tolong ingat angka ini ya, karena ini bakal jadi patokan kita. Sekarang kita coba masukin skenario badai risiko iklim. Skenario pertama, kita asumsiin ada kebijakan energi baru yang bikin permintaan minyak turun. Pendapatan perusahaan jadi melambat. Dan lihat hasilnya, valuasinya langsung anjlok jadi 35,5 miliar euro. Di skenario kedua, kita pakai pendekatan lain. Pendapatannya kita biarin aja sama kayak skenario awal, tapi kita naikin harga risikonya alias tingkat diskontonya. Kita bilang ke pasar, masa depan perusahaan ini lebih nggak pasti, jadi kami minta imbal hasil lebih tinggi. Hasilnya, wow, bahkan tanpa mengubah proyeksi pendapatan, nilainya tetap turun jadi 39,1 miliar euro. Jelas banget kelihatan. Lihat deh, gimana nilai dasar yang optimis itu langsung terkikis begitu kita masukin skenario resiko. Ini bukti nyata, kalau risiko ESG itu bukan cuma obrolan di seminar, ini adalah kekuatan real yang bisa literally mengikis miliaran euro dari nilai perusahaan. Oke, tapi kan nggak semua valuasi itu pakai DCF yang rumit. Gimana dengan metode yang lebih simple, kayak valuasi perbandingan atau earning multiples? Ternyata ESG juga punya peran penting di sini. Mari kita lihat. Coba bayangin P/E ratio itu kayak label harga yang pasar tempelkan ke sebuah perusahaan. Misalkan, perusahaan sejenis rata-rata dihargai 15 kali lipat dari labanya. Tapi, kalau perusahaan yang kita analisis ini punya manajemen resiko ESG yang jempolan, analis bisa bilang laba perusahaan ini lebih berkualitas dan lebih aman ke depannya. Makanya, mereka pantas dihargai lebih mahal, mungkin 18 kali lipat, bukan cuma 15. Kualitas ESG-nya memberi mereka premium. Oke, kita udah bahas banyak banget nih. Sekarang, gimana caranya kita merangkum semua ini jadi satu kerangka kerja yang sistematis dan gampang diikuti? Mari kita satukan semuanya. Jadi, ini dia resepnya. Selalu mulai dengan konteks. Apa isu ESG yang paling penting buat industri ini? 2. Terjemahkan isu itu jadi dampak ekonomi, pengaruhnya ke pendapatan, biaya, atau resiko. 3. Baru deh sesuaikan input di model keuangan Anda. Dan yang terakhir, hitung valuasi barunya dan lihat seberapa besar perbedaannya. Simple tapi butuh disiplin. Kalau ada satu hal yang harus banget teman-teman ingat dari pembahasan kita, ini kalimatnya. Risiko itu bisa ngurangin nilai meskipun proyeksi cash flow-nya nggak berubah sama sekali. Ini poin paling krusial. Kenapa? Karena pasar itu nggak nunggu bencana beneran terjadi. Cuma persepsi bahwa bencana mungkin terjadi aja, itu udah cukup buat bikin harga anjlok. Ingat, pasar itu paling benci sama yang namanya ketidakpastian. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan buat kalian. Selain resiko iklim yang udah kita bahas, menurut kalian, resiko ESG apa lagi sih yang paling penting buat diperhitungkan investor zaman sekarang? Mungkin soal keamanan data atau isu tenaga kerja? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami penasaran banget sama pandangan kalian. Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.